Itulah sebagai acuan kita nanti membuat zonasi yang ada di kabupaten, baik itu secara nasional maupun secara provinsi. Pemerintah Aceh Tengah berencana membuka sekolah tatap muka pada 9 November 2020. Rencana itu setelah 10 hari belakangan ini kasus COVID di daerah itu stagnan. Kasus positif terakhir dilaporkan pada 22 Oktober bulan lalu. Jubir Satgas Penanganan Corona untuk Aceh Tengah Dr. Nasri Selasa malam merilis kasus positif di Aceh Tengah 152 orang, 5 dirawat, 142 sembuh dan 5 meninggal dunia. Dari 5 yang dirawat, 2 diantaranya menjalani perawatan di BLUD Datu Beru. Selebihnya dirawat di rumah dengan pantauan petugas. Kondisi terakhir itu, kata Yunasri, sudah dilaporkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Menurut hasil rapat sementara, katanya pemerintah daerah akan membuka sekolah tatap muka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Sementara untuk PAUD dalam pertimbangan. Yunasri juga menyebut sekolah yang diizinkan untuk belajar tatap muka harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat seperti menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tentunya kan harus ada upaya-upaya bagaimana menurunkan angka kesakitan dan angka kematian untuk di bulan November. Nah, kita kasus terakhir itu kan di tanggal 22 Oktober 2020. Artinya sudah lebih kurang 10 hari sudah tidak ada kasus yang positif penambahannya. Nah, artinya ini kan juga sebagai evaluasi. Kepala Cabang Dinas Provinsi Aceh Wilayah Aceh Tengah, Khalidin, mengaku mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah. Pasalnya, kata Khalidin, banyak di antara orang tua, murid, siswa, dan guru yang meminta agar sekolah tatap muka segera dibuka. Terlebih, katanya, menurut laporan pengawas, belajar dalam jaringan atau daring yang selama ini berjalan tidak efektif. Khalidin merincikan sekolah di bawah tanggung jawab pemerintah Aceh dimulai dari sekolah luar biasa, SMP, SMA, dan SMK. Kalaulah memang tanggal 9 November atau hari Senin minggu depan dibolehkan pembelajaran tatap muka, insya Allah kami sudah siap. Dan kami juga ingin mengikuti aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan aturan dari COVID-19 ataupun mengikuti protokol kesehatan yang jelasnya. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Wilayah Aceh Tengah, Khalidin, juga mengaku banyak kendala yang dihadapi selama proses belajar secara daring, mulai dari keterbatasan perangkat, jaringan, hingga keterbatasan ekonomi orang tua murid. Karenanya, ia berharap kiranya rencana itu dapat terrealisasi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.